Gimana sih caranya supaya lo merasa cukup dengan apa yang lo punya? Pertama-tama, lo harus tahu bahwa sebetulnya hidup yang cukup versi lo itu seperti apa. Setiap orang punya indikator cukup yang berbeda-beda. Dan tak jarang ada banyak banget orang yang sudah memiliki hidup yang bisa dibilang berkecukupan dari kacamata lo misalnya. Tapi faktanya, ia benar-benar belum merasa cukup. Hal ini sudah jelas terjadi karena diri lo yang terlalu sibuk membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain. Jadinya standar cukup dari perspektif lo terganggu. Atau mungkin karena sejak awal dari lo-nya memang yang gak punya standar yang jelas berkaitan dengan hidup seperti apa sih yang benar-benar lo inginkan. Maka dari itu, balik lagi pada diri kita masing-masing. Hidup cukup itu yang kayak gimana? Karena tidak ada indikator pasti yang dapat menentukan apakah seorang manusia itu cukup untuk hidup atau tidak. Semuanya tergantung pada kacamata pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita memahami serta menafsiri kata cukup itu sendiri. Pada dasarnya, manusia itu sebenarnya tidak pernah yang namanya merasa puas. Semakin kita mengejar hidup dalam hal ini cukup, tetap saja nanti pas sudah merasa cukup, akan selalu ada lagi kecukupan-kecukupan yang harus kita kejar. Lantas, bagaimana kita bisa merasa cukup dengan kondisi yang kita miliki sekarang? Yang pertama, belajar untuk selalu bisa bersyukur atas apa yang Sang Pencipta telah berikan kepada kita dalam segala wujud apapun itu. Sungguh, ini hal yang simpel untuk dilakukan, tapi kerap kali kita lalai untuk bersyukur atas pemberian itu semua. Yang kedua, dengan cara meminimalisir tindakan kita yang selalu fokus membandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya, tidak salah sih, karena kadang membandingkan diri kita dengan orang yang lebih berkecukupan misalnya, diperlukan agar bisa memotivasi diri kita untuk maju. Tapi lo harus ingat, keseringan membandingkan diri itu tidak baik, karena membandingkan diri itu seringkali lo jadi terlalu fokus pada hal yang tidak lo miliki. Ya, niscaya lo melupakan kenikmatan yang lo miliki sekarang. Jadinya ya diri lo selalu merasa kurang layak dalam bertindak untuk hal apapun. So, daripada berpikir jauh dalam membandingkan diri lo dengan orang lain, alangkah baiknya lo coba membandingkan diri lo yang dulu dengan diri lo yang sekarang. Dan dari situ, lo bisa melihat hal apa saja yang meningkat atau bahkan menurun dari beberapa hal yang dialami dalam kurun waktu lo belakangan. Arah dan kata, lo memang melangkah, tapi langkahmu gak punya arah.